Halo, selamat siang Anggun. Halo Bu, selamat siang juga. Gimana nih kabarnya? Sekolah berjalan lancar nggak? Kabar saya kurang baik Bu, seperti kayak ada perasaan yang mengganjal gitu di hati aja. Se jadi kayak mempengaruhi saya ketika di sekolah gitu Bu. Jadi saya putuskan untuk melakukan konseling dengan ibu sepulang sekolah. Iya, iya. Baik Anggun, Ibu mengerti. Sepertinya ada hal penting yang ingin kamu ceritakan ke Ibu. Kapanpun kamu siap, kamu boleh cerita. Ibu akan senang mendengarkan apapun yang ingin kamu ceritakan. Iya nih Bu, saya pengen cerita tapi saya sedikit ragu nih karena ini menyinggung permasalahan keluarga saya sih Bu. Saya merasa belum bisa terbuka dan menceritakan hal yang pribadi ke orang lain. Ya, saya ngerasa malu aja gitu. Jadi, Anggun merasa tidak nyaman membicarakan hal pribadi kepada orang asing gitu ya? Iya, Bu, saya kadang merasa malu membicarakan hal-hal yang menurut saya itu bersifat pribadi. Baik-baik. Terkadang memang ada beberapa orang yang pertama kali melakukan konseling merasa tidak nyaman untuk menceritakan informasi pribadinya. Iya, Kak, Bu. Berarti apa yang mereka lakukan di sini? Banyak yang sebelumnya datang karena perasaan tidak nyaman untuk memulai bercerita. Tapi ketika mereka sudah bisa menceritakan apa yang ingin mereka ceritakan, mereka mendapatkan sesuatu yang bisa melegakan perasaan mereka. Oke deh, Bu. Saya juga berharap saya bisa bercerita dan Ibu juga bisa menerima cerita saya. Baik-baik. Ibu rasa untuk membantu Ibu memahami situasi yang saat ini Anggun rasakan akan sangat membantu bila Anggun bercerita sedikit tentang apa yang sudah terjadi. Seperti ini, Bu. Kan kedua orang tua saya itu akhir-akhir ini sering selisih paham. Awalnya saya berpikir itu ya hal yang wajar gitu, tapi masalahnya hal itu tuh, eee, terus berlanjut hampir 1 bulan ini. Bahkan sekarang keduanya lebih memilih lembur hingga larut malam di kantor. Ketika di rumah pun keduanya saling menghindar dan tidak saling berbicara. Saya merasa seperti orang asing di antara mereka gitu, Bu. Oke, mungkin Ibu jadi sedikit paham permasalahannya di sini dan mengerti kenapa perasaan Anggun akhir-akhir ini seperti ada yang mengganjal. Anggun ngerasa bahwa saat ini Anggun seperti orang asing di rumah karena kedua orang tua Anggun tidak saling berinteraksi satu sama lain dan cenderung saling menghindar. Iya, Bu, memang seperti itu yang saya rasakan akhir-akhir ini. Saya seperti tidak berada di rumah, padahal saat ini saya sedang di rumah. Perasaan seperti itu sangat mengganjal bagi saya, Bu. Ya, ya. Ibu bisa memahami perasaanmu. Pasti sangat tidak nyaman ada di situasi dan kondisi yang seperti itu ya. Iya, Bu, nggak nyaman banget. Apa Anggun sudah mencoba untuk berbicara dengan ayah dan ibu? Hmm, belum sih, Bu. Saya masih ngerasa takut aja gitu buat mulai percakapan duluan dengan kedua orang tua saya. Baik, sepertinya selisih paham yang dialami oleh kedua orang tua Anggun membuat Anggun takut dengan perubahan sikap mereka. Iya, Bu, saya sangat takut untuk berbicara dengan mereka. Rasanya seperti terbayang-bayang saat mereka berselisih paham dan saling meninggikan suara. Ibu bisa memahami ketakutan yang kamu rasakan itu, Anggun. Saya ingin lepas dari ketakutan ini, Bu, dan berbicara langsung pada orang tua saya, tapi saya takut jika saya nantinya akan memperburuk keadaan.
Sepertinya Anggun tidak ingin memperburuk keadaan kedua orang tua, tapi di lain sisi, kamu merasa jenuh dengan ketakutan ketika orang tuamu itu berselisih paham. Saya pengen banget Bu lepas dari ketakutan itu. Ketakutan itu tuh mempengaruhi semua kegiatan saya termasuk dalam pembelajaran. Saya tidak bisa fokus karena terbayang bagaimana kejadian ketika ayah dan ibu berselisih paham. Kelihatannya Anggun kesulitan untuk melepas rasa takut itu ya. Ya Bu, saya berencana untuk menginap di rumah teman selama beberapa hari untuk menghindari ayah dan ibu saya. Saya rasa hal ini bisa membuat saya perlahan melupakan bayang-bayang itu mungkin. Ya, ibu paham kamu ingin menghindari orang tuamu dulu. Tapi ibu merasa itu bukan hal yang bagus. Itu memang bisa menenangkanmu. Tapi sama saja, Anggun seperti lari dari masalah. Saya ingin menjadi anak yang tidak membebankan orang tua, Bu. Dengan kondisi seperti ini, saya hanya bisa terlihat seperti beban keluarga. Iya, ibu paham dengan perasaanmu itu, Anggun. Tapi menghindar bukanlah cara untuk menyelesaikan permasalahan. Terus saya harus apa dong, Bu? Saya harus melawan rasa takut saya ini dan berbicara kepada orang tua saya. Betul-betul hebat. Ibu senang kamu memiliki pikiran seperti itu, Anggun. Kamu mencoba berani melawan rasa takut yang sedang kamu hadapi sekarang. Kayaknya Ibu benar deh. Saya nggak boleh lari dari masalah. Saya harus bisa menghadapi masalah yang ada di depan saya saat ini. Ibu senang mendengarnya. Oke, mungkin pertama saya akan mengajak ibu bicara, lalu meminta ayah untuk tidak pulang larut malam. Saya ingin membicarakan tentang sikap mereka langsung di hadapan keduanya. Saya ingin mereka juga mengerti tentang perasaan saya. Rencana yang hebat, Anggun. Ibu senang kamu bisa memecahkan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Benarkah, Bu? Saya sangat merasa senang bisa dihargai di sini sama Ibu. Tentu saja, Anggun. Menurut Ibu nih, kira-kira orang tua saya akan mendengarkan saya nggak ya, Bu? Apa kamu ragu, Anggun? Enggak sih, Bu. Cuman saya agak sedikit berdebar, deg-degan ketika membayangkan saya harus mengajak berbicara kedua orang tua saya. Deg-degan yang seperti apa? Ya, mungkin bisa dibilang deg-degan yang kayak perasaan bahagia, Bu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya akan mencoba berbicara kepada orang tua saya lagi. Kayaknya seneng deh, Bu. Nampaknya kamu sangat senang sekarang ya, Anggun? Membayangkannya aja udah bikin senang banget tahu, Bu. Baiklah, Anggun. Jika Ibu boleh menyimpulkan, awal sesi konseling ini dimulai, kamu merasa ragu-ragu untuk menceritakan perasaanmu. Kamu juga merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Tapi seiring berjalannya proses konseling ini, kamu jadi tahu perasaan apa yang mengganjal. Lalu kamu juga berhasil menemukan cara untuk menghilangkan perasaan yang mengganjal itu. Iya, Bu, saya merasa sangat senang saat ini seperti udah nggak ada lagi kayaknya perasaan yang mengganjal. Saya mungkin akan mencoba berbicara kepada orang tua saya langsung setelah konseling ini berakhir. Ibu rasa ini juga waktu yang tepat untuk membicarakannya sebelum semua permasalahan itu berjalan lebih lama lagi. Iya, Bu, saya kayak senang banget bisa konseling sama Ibu. Saya sangat menghargainya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Anggun.